Halo, berjumpa kembali bersama saya. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada dan keluarga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin berbagi tentang rumus-rumus di Excel yang penting dan wajib kawan-kawan pemula harus ketahui ya, yang biasa digunakan di dalam dunia kerja. 6 rumus penting yang wajib kawan-kawan pahami dan kawan-kawan ketahui di Excel. Namun sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Ketik sama dengan dan ketik sum seperti ini, dan ketik buka kurung. Sum itu adalah untuk menjumlahkan data pada rank tertentu. Sekarang ketika sudah diketik sum seperti ini, kemudian buka kurung, lalu pilih rank data yang ingin dijumlahkan. Misalnya ini dari kolom B dan pada tabel terletak pada huruf A dan baris 3. Letakkan kursor sehingga muncul garis bergerak seperti ini. Kemudian tekan Shift lalu navigasi ke kanan sehingga berjalan garisnya sampai ke baris yang paling ujung ini ya. Jika sudah, langsung tekan enter, maka jumlah datanya akan muncul. Ini khusus pemula biasanya masih belum tahu ya caranya. Kemudian jika sudah muncul satu data yang terjumlahkan, tinggal kawan-kawan seret dengan muncul seperti ini, kemudian klik dan tahan, kemudian tarik ke bawah sehingga setiap jumlah rank baris itu muncul. Nah, itu adalah rumus pertama. Kemudian rumus kedua, ini kita undo ya. Rumus kedua yaitu kita menjumlahkan data atau rank data ini yang berisikan angka, yaitu rumus count. Misalnya di sini ketik sama dengan count, ada muncul pilihan. Jika sudah diketik count, buka kurung, kemudian pilih area data atau rank data yang ingin menjadi sorotannya. Jadi count ini fungsinya untuk menjumlahkan dari tabel ini yang berisikan angka. Jadi berapa total rank data ini yang berisikan angka. Jika sudah diketik seperti ini, kawan-kawan klik di areanya atau pilih semua area yang ingin menjadi pilihan atau ingin dicari. Jika sudah, enter. Maka di sini dari data ini yang berisikan angka itu adalah 69. Jadi jumlah total angka ini ada 69 ya. Total angka yang ada angkanya. Kalau yang tidak ada angka ini berarti tidak dihitung. Jadi semuanya 69. Kemudian rumus yang berikutnya adalah counta. Counta ini yaitu untuk menghitung semua data yang terisi, baik itu diisi oleh angka atau huruf dan lain-lain ya. Misalnya di sini kita ketik ayam, kemudian kucing, kita jumlahkan semua data yang terisi sama dengan kemudian counta.
seperti ini. Kemudian buka kurung, kemudian pilih areanya. Mulai dari pojok tabel ini yang berisi tabel atau area yang ingin kita seleksi ya. Oke, kita pilih semua sehingga muncul garis bergerak semuanya pada data yang ingin dipilih. Lalu enter. Maka tabel yang berisikan angka maupun tulisan jumlahnya sebanyak 71. Misalnya di sini lalu kita ketik ayam misalnya ya, karena ini 71 ya. Lalu kita ketik ayam, enter, maka jumlahnya juga otomatis bertambah menjadi 72. Karena ada data yang kosong tadi, kita isi dengan ayam. Rumus yang keempat, pertama tadi sum, count, konta, dan sekarang adalah kita ingin menjumlahkan data dengan kriteria tertentu, yaitu dengan rumus COUNTIP. Misalnya kita ingin menjumlahkan dari data ini, jumlah ayamnya berapa. Ya, ini masih data yang kecil. Kalau data yang besar maka akan sulit jika kita tidak tahu cara menghitungnya. Misalnya kita ingin menjumlahkan berapa sih ayam muncul pada data ini, berapa banyak ya, maka kita gunakan COUNTIP, sama dengan COUNTIP seperti ini. COUNTIP, buka kurung, kemudian pilih rank datanya. Jadi pilih semua datanya seperti yang tadi, data yang ingin diseleksi. Kemudian titik koma, kemudian tanda kutip 2. Karena kita ingin menghitung jumlah ayam, maka kita ketik ayam. Kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian tutup kurung. Sehingga muncul seperti ini rumusnya. Lalu enter. Maka hasilnya adalah 2. Jadi jumlah ayam dari data ini ada 2 kali muncul. Misalnya kita ketikkan ayam lagi di sini, ayam, maka dia jumlahnya menjadi otomatis 3. Karena datanya sudah kita pilih menggunakan rumus COUNTIP tadi ya. Maka jumlah ayam menjadi 3. Bisa kita cek 1, 2, 3. Ya, sama dengan ini rumus yang kita hitung. Itu rumus yang keempat. Kemudian rumus keenam, kelima maksudnya, yaitu kita ingin mencari nilai rata-rata dari rank tertentu ya. Sekarang kita hapus yang ayam, kita hapus semua, yang bukan angka kita hapus biar kita lebih mudah untuk membuat rumusnya nanti ya. Misalnya di sini di bawah ini atau di sini ya, kita ingin mencari nilai rata-rata dari baris ini misalnya yang saya blok, yang saya kasih warna kuning ini, yang ada angka ini, kita ingin mencari rata-ratanya. Maka kita menggunakan rumus average, sama dengan tulisannya average, kemudian buka kurung sehingga muncul seperti ini. Kemudian pilih area atau rank data yang ingin dicari datanya, atau data angka rata-ratanya. Pilih sehingga muncul seperti ini garis bergerak, kemudian seret ke ujung barisnya. Lalu enter. Maka nilai rata-rata dari rank yang berwarna kuning ini itu 2000
300. Nah, untuk mencari rata-rata ke bawahnya tinggal kawan-kawan seret hasil rumusnya sehingga muncul seperti ini. Seret ke bawah. Sehingga setiap baris itu kelihatan nilai rata-ratanya. Oke, itu rumus yang ke-5. Sekarang rumus yang ke-6 yang wajib dan penting kawan-kawan ketahui, yaitu rumus if. If ya. Misalnya di sini kita sudah membuat suatu nilai ya, sum dengan kriteria tertentu ya nanti ya. Rumus if itu adalah fungsi yang cukup berperan penting untuk mengidentifikasi data berdasarkan logika atau kriteria tertentu. Ya, misalnya biasanya itu benar salah, lolos tidak lolos, atau tinggi rendah dan sebagainya ya. Jadi mengidentifikasi logika tertentu ya. Misalnya di sini kita sudah menjumlahkan nilai, kemudian kita ingin mencari nilai tinggi atau rendah misalnya ya. Dari nilai ini tinggi atau rendah. Misalnya jika nilainya ke bawah 30 itu misalnya itu rendah. Dan jika ke atas 30 maka tinggi ya. Misalnya sama dengan kemudian if buka kurung, kemudian cari rank data yang ingin dicari ya. Misalnya ini ya, nilai set datanya, pilih. Kemudian apabila data yang ini kecil dari 30.000, maka rendah ya, titik 2 titik koma tanda kutip 2 kemudian rendah, kemudian dan jika nilainya tinggi dari 30.000 maka nilainya tinggi. Itu artinya nanti ya, berarti jika nilai yang ini rendah dari 30.000 atau kecil dari 30.000 maka dikategorikan rendah. Dan apabila nilai di kolom ini lebih besar dari 30.000 maka nilainya dikategorikan tinggi ya. Ini tanda kutip 2, kemudian tanda petik 2, kemudian tinggi. Oke, sebelumnya tadi salah ya. Kita ganti. Oke. Di sini bisa kawan-kawan lihat yang atas. Yang atas heading rendah, kemudian tanda petik 2, kemudian tinggi, kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka nilainya tinggi karena dia lebih besar dari 30.000. Nah, untuk mencari nilai yang berikutnya tinggal kawan-kawan seret datanya ke samping sehingga akan kelihatan semuanya. Nah, yang rendah ini adalah 19.700 karena dia lebih kecil dari 30.000. Nah, 31.000 ini masih dikategorikan tinggi karena dia besar dari 30.000. 29.000 dia rendah karena dia kecil dari 30.000. Jadi angka 30.000 adalah angka logika yang kita pakai. Oke, demikian caranya. Rumus-rumus atau 6 rumus di Excel yang wajib kawan-kawan ketahui dan pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.